Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran dinasti Islam ke daratan Eropa banyak dicatat dalam sejarah. Tepat pada 5 Juni 1389 lalu, menjadi hari berlangsungnya pertempuran Kosovo antara Islam dan bangsa Barat. Kala itu Islam telah mendominasi Eropa Timur setelah menundukkan Balkan dan mendirikan Kekaisaran Ottoman. Setelah kematian Orhan pada tahun 1360 di bawah kepemimpinan putranya Murad I, mulai melancarkan misi ke wilayah barat Balkan, mulai dari Bulgaria dan Makedonia. Murad I mampu memperluas wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa. Pada saat yang sama, di Eropa, tentara Utsmani menyerang wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur. Pada tahun 1365, dia mampu menguasai Hadrianopolis, sebuah kota yang sangat strategis di Balkan dan dianggap sebagai kota kedua di Kekaisaran Romawi Timur. Murad I menjadikan kota ini sebagai ibu kota pemerintahannya mulai tahun 1363, menggantikan Bursa, dan mengubah nama ibu kota baru tersebut dengan nama Edirne. Pemindahan ini secara resmi menggeser pusat kekuasaan Utsmani ke daratan Eropa. Murad terus melakukan perluasan wilayah Utsmani di daratan Eropa. Sementara itu, pasukannya terus bergerak menuju Makedonia. Sebagai reaksi dari kebijakan Murad, maka dibentuklah Persekutuan Salib Balkan yang diberkahi oleh Paus Urbanus V. Persekutuan ini terdiri dari tentara Serbia, Bulgaria, Hongaria, dan Wallachia. Semua negara sekutu ini mampu menghimpun pasukan sebanyak 60.000 untuk menghadang pasukan Utsmani yang dikomandani oleh Lala Shahih Pasha, namun dengan pasukan yang lebih sedikit jumlahnya dari pasukan koalisi ini. Mereka disambut di sebuah tempat bernama Chernomen, kini Ormenio, Yunani, sebuah tempat dekat Sungai Maritsa. Di tempat inilah terjadi pertempuran sengit dengan kekalahan di pihak koalisi Eropa. Adapun Murad sendiri saat itu sedang sibuk berperang di Asia Kecil dan mengambil alih kepemimpinan beberapa kota. Setelah itu, dia kembali ke ibu kota untuk mengatur kembali wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Kekuasaan Turki yang semakin mencekik wilayah-wilayah Eropa membuat orang-orang berbondong-bondong mendukung tekad Pangeran Lazar dari Serbia untuk mengalahkan pasukan Murad pada tahun 1387. Sultan Murad I punya julukan terkenal, yaitu Khudavendigar. Istilah ini berasal dari bahasa Persia Khodavangar, yang berarti orang yang disayang Tuhan. Murad I dilahirkan di Sogod atau Bursa, salah satu kota di wilayah yang saat ini menjadi negara Turki, pada 29 Juni 1326. Sultan Murad I sendiri selalu memantau semua yang terjadi di Balkan melalui para komandan perangnya yang ternyata membuat Serbia jengah. Mereka berkali-kali mengambil kesempatan ketidakhadiran Sultan di Eropa untuk menggempur pasukan Utsmani di Balkan dan wilayah sekitarnya. Namun mereka selalu gagal dan tidak pernah mendapat kemenangan yang berarti. Setelah kekalahan dalam pertempuran Maritsa pada tahun 1371, pasukan koalisi Salib Balkan tidak mundur begitu saja. Mereka tetap menghimpun kekuatan dan kembali terlibat perang melawan Kesultanan Utsmaniyah dalam pertempuran di Kosovo yang terjadi 18 tahun berselang, yang sekaligus menjadi akhir riwayat Sultan Khudavendigar. Pertempuran Kosovo berlangsung pada tanggal 15 Juni 1389 antara pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Serbia, Lazar Hrebeljanović, dan pasukan penyerang dari Kesultanan Utsmaniyah di bawah pimpinan Sultan Murad Khudavendigar. Pasukan di bawah pimpinan Pangeran Lazar terdiri dari para prajuritnya sendiri, suatu kontingen yang dipimpin oleh Vuk Branković, seorang bangsawan Serbia, dan suatu kontingen pimpinan Vlatko Vuković yang dikirim dari kerajaan Bosnia oleh Raja Sforko I.
Pangeran Lazar adalah penguasa Serbia Moravia dan merupakan yang terkuat di antara para penguasa daerah Serbia pada waktu itu. Pertempuran ini berlangsung di lapangan Kosovo sekitar 5 km di sebelah barat laut Pristina modern. Kedua belah pasukan bertemu di Kosovo dan pertempuran terjadi pada Juni 1389. Murad memimpin pasukan Utsmani dengan kedua putranya, Bayezid dan Yakub, masing-masing di sisi kanan dan kirinya. Sedangkan pasukan Serbia dipimpin oleh Pangeran Lazar. Terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah kedua belah pihak. Menurut Sedlar, pasukan Kristen berjumlah antara 12.000 sampai 20.000. Sementara pasukan Utsmani berjumlah 27.000 sampai 30.000. Menurut John Kaycock, pasukan Utsmani berjumlah sekitar 30.000 sampai 40.000 orang, berhadapan dengan pasukan Kristen Ortodok berjumlah 15.000 sampai 25.000 orang. Kedua belah pasukan mengalami pukulan berat dalam pertempuran ini. Meskipun Serbia kalah dalam pertempuran ini, pihak Utsmani juga mengalami kerugian yang besar. Sebagian besar pasukan dari kedua belah pihak musnah dalam pertempuran ini. Baik Lazar maupun Murad juga kehilangan nyawa dalam pertempuran. Meskipun pihak Utsmani berhasil memusnahkan pasukan Serbia, mereka juga menderita banyak korban sehingga menunda perkembangan mereka. Pihak Serbia meninggalkan terlalu sedikit orang untuk dapat mempertahankan tanah mereka secara efektif. Sementara pihak Turki memiliki lebih banyak tentara di timur. Konsekuensinya, satu demi satu, kepangeranan Serbia yang belum menjadi vasal Utsmaniyah menjadi turut bergabung pada tahun-tahun berikutnya. Murad I telah mewariskan sebuah kekuasaan yang demikian besar dari ayahandanya. Luasnya mencapai 95.000 km persegi. Artinya, selama kekuasaannya yang berlangsung selama 29 tahun, dia telah berhasil memperluas 5 kali lipat peninggalan ayahandanya. Meski daftar Sultan Utsmaniyah selalu dimulai dari nama Osman I, Murad adalah pemimpin Utsmani pertama yang secara resmi menyandang gelar Sultan, yakni pada tahun 1383.